Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan saya jelaskan tentang cara bagaimana Bapak Ibu guru input nilai pada aplikasi Erapor SMK versi 7.0.3. Bapak Ibu guru bisa mengakses alamat ini menggunakan browser. Jika Bapak Ibu guru sudah tampil seperti ini, maka Bapak Ibu guru bisa memasukkan email dan password yang sudah dimiliki. Saat ini saya masuk pada Guru Mapel Agama. Sudah saya coba login. Kemudian saya ingin mempraktikkan input nilai. Di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan ada menu referensi dan nilai akademik. Untuk Bapak Ibu guru yang ingin melakukan input nilai, Bapak Ibu guru pasti akan bersinggungan dengan dua menu ini. Untuk nilai akademik, di sini ada asesmen sumatif, ada nilai akhir, ada capaian kompetensi, dan penilaian sikap. Untuk asesmen sumatif, ini untuk Bapak Ibu guru yang ingin melakukan penilaian atau input nilai itu secara dengan ada progres penilaian atau prosesnya. Untuk nilai akhir itu untuk Bapak Ibu guru yang memang sudah diproses, jadi hanya nilai akhir atau nilai yang sudah matang, sudah diproses, jadi Bapak Ibu guru tinggal menginputkan nilai akhir saja. Untuk capaian kompetensi, ini untuk memastikan bahwa capaian kompetensi, itu deskripsi capaian kompetensi sebelum dicetak di rapor, itu sudah benar. Kemudian untuk penilaian sikap, ini tidak perlu dilakukan karena project P5 di situ sudah ada deskripsi atau penilaian sikap. Sebelum Bapak Ibu melakukan penilaian, apakah menggunakan asesmen sumatif atau nilai akhir, Bapak Ibu guru perlu melakukan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini saya katakan Bapak Ibu guru bisa memilih bagaimana Bapak Ibu guru ingin melakukan input nilai atau proses penilaian pada aplikasi Erapor, karena ada dua, ya pertama asesmen sumatif dan nilai akhir. Ini adalah pilihan. Jika Bapak Ibu guru ingin ada proses yang diinput pada Erapor, maka Bapak Ibu guru ada asesmen sumatif. Jika Bapak Ibu guru ingin nilai akhir yang diinputkan, maka pilih yang nilai akhir. Walaupun nanti misalkan Bapak Ibu guru pilih asesmen sumatif, tapi tetap menggunakan nilai akhir karena nilai akhir dari asesmen sumatif itu ada di menu nilai akhir. Sebelum kita coba menginputkan nilai pada asesmen sumatif dan nilai akhir, maka kita perlu dulu untuk membuat perencanaan pembelajaran. Pada menu referensi, kemudian kita pilih, di sini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kita pilih yang capaian pembelajaran. Misalkan di sini tidak ditemukan atau ditemukan mata pelajaran, fase, elemen, dan deskripsi sudah sesuai. Jika memang ini dilakukan pada semester pertama atau ganjil, lebih baik Bapak Ibu guru membuat baru supaya tidak mencari deskripsi kesulitan gitu ya, kesulitan mencari, lebih baik membuat baru. Di sini ada tambah data. Kemudian di sini tingkat kelas dipilih, kemudian rombelnya dipilih, kita pilih yang level 2, kemudian mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Nah, di sini elemen dan deskripsi capaian kompetensi. Sebelum Bapak Ibu guru melakukan perencanaan atau input capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, Bapak Ibu guru perlu melihat dokumen TP-ATP yang Bapak Ibu guru sudah buat. Di sini sudah saya siapkan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Di sini ada elemen, ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Untuk elemen dan capaian pembelajaran ini sudah ada, jadi Bapak Ibu tinggal ambil pada dokumen SK salinan tentang capaian pembelajaran. Di sini bisa dipilih mapel yang sesuai dengan Bapak Ibu guru, ada pendidikan agama Kristen, Katolik, kemudian ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, sejarah, ya semua sampai dengan jurusan. Ini saya pilih pendidikan agama. Kemudian di sini saya pilih
mencari capaian pembelajaran yang fase kelas 10. Nah, ini fase A itu untuk kelas SD, MI. Fase B itu untuk kelas 3, 4 SD. Fase C, SD. Fase D untuk SMP. Nah, ini untuk fase E, untuk kelas 10. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 10 bisa melihat di fase E. Di sini tinggal kita cari tabel capaian kompetensinya. Ya, di sini adalah fase berdasarkan elemen ya. Ini sudah ada Al-Quran dan hadis, berarti elemennya itu Al-Quran dan hadis. Kemudian capaian pembelajarannya ini. Jadi ini saya copy, kemudian saya masukkan pada dokumen TPATP. Kemudian capaian pembelajaran, saya inputkan di capaian pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran, ini saya buat dari capaian pembelajaran. Misalkan di sini ada peserta didik mampu menganalisa ayat Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan, atau kita sampai dengan pergaulan bebas dan zina. Ini satu tujuan. Kemudian tujuan kedua, di sini saya lanjut dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja serta bahaya pergaulan bebas dan zina. Ini TP kedua. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Jika dokumen TP-TP sudah dimiliki, ya ini jauh lebih mudah. Di sini sudah punya CP, sudah terima TP, dan ini ada elemen. Maka kita bisa masukkan pada perencanaan capaian pembelajaran. Ini elemen, kita bisa ambil dari sini. Kemudian capaian pembelajaran, bisa copy, kita simpan. Maka data sudah tersimpan, tidak perlu dicari. Bapak Ibu guru bisa periksa langsung dengan melihat di menu tujuan pembelajaran. Nah, di menu tujuan pembelajaran ini kita membuat tujuan pembelajaran. Kita tambah data di sini, kemudian kita pilih kelas 10 tadi, kelas 10 RPL 2, pendidikan agama. Nah, di sini adalah TP-nya menganalisa nah, ini ada double. Kita pilih coba yang nah, ini karena sudah ada double, ini bisa dipilih salah satu. Atau mungkin Bapak Ibu guru bisa menggunakan fitur di capaian pembelajaran ini aktif dan nonaktif. Tapi ini perlu koordinasi dengan guru mapel yang sama, penggunaan elemen dan deskripsi elemen harus bersama-sama dipastikan bahwa itu tidak digunakan. Misalkan ada guru A menggunakan elemen akhlak, kemudian dengan deskripsi ini, tapi ada Bapak Ibu guru yang tidak menggunakan sehingga dinonaktifkan. Maka bisa jadi guru yang menggunakan elemen dan deskripsi ini, nilai yang sudah diinput itu akan hilang. Misalkan ada tujuan pembelajaran di sini, ini bisa dihapus data. Nah, ini perlunya koordinasi guru mapel yang sama supaya ya ini tadi sudah saya contohkan, saya mau menambahkan tambah CP ternyata sudah ada. Misalkan saya pengen hapus, saya perlu memastikan bahwa CP dan TP yang sudah saya buat itu tidak ada yang menggunakan. Nah, saya kembali pada TP. 10, kita kembali ke TP yang tadi.
Kita pilih yang terakhir saja. Nah, di sini ada unduh template. Kita bisa pakai unduh template ini untuk menambahkan tujuan pembelajaran. Nanti akan muncul di sini hasil download. Kalau Bapak Ibu guru tidak muncul di sini, bisa cari folder di folder download di sini. Nah, ini. Biasanya filenya itu biasanya yang paling pertama, yang awal. Ini bisa kita buka. Nah, di dalam sini ada kita memasukkan tujuan pembelajaran. Ini bisa di enable editing, kemudian kita masukkan, kita ambil dari TP-ATP yang sudah kita buat, kita copy, dan kita masukkan di sini. Paste. Nah, untuk memberikan deskripsi tujuan pembelajaran, Bapak Ibu guru perlu memastikan kalimat ini nanti akan nyambung dibaca dengan tercapainya kompetensi. Bapak Ibu guru tidak perlu memberikan peserta didik atau tambahan siswa pada tujuan pembelajaran tadi, bisa langsung menggunakan deskripsi tujuan pembelajaran, misalkan menganalisis gitu, atau memahami, atau menjelaskan, atau mengevaluasi, seperti itu bisa. Jadi tidak perlu menggunakan keterangan peserta didik. Ini tujuan pembelajaran pertama. Saya coba masukkan yang kedua. Nah, seperti ini bisa saya hapus, yang dapat ini bisa saya hapus. Jadi langsung membaca. Jadi membaca Al-Quran. Gitu. Jadi untuk CP ini terdapat dua tujuan, yaitu menganalisa Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ini saya simpan, Ctrl S. Kemudian saya kembali ke web, aplikasi rapor. Kemudian ini saya cari filenya, lewat ini browse. Ini tadi file pertama yang kita masukkan TP. Kita oke. Nah, setelah melakukan input CP, kemudian TP, di sini ada bobot nilai. Untuk bobot nilai, ini digunakan untuk guru yang melakukan penilaian sumatif. Di sini, asesmen sumatif. Jika Bapak Ibu guru tidak melakukan penilaian sumatif, Bapak Ibu guru bisa langsung pada nilai akhir. Bobot penilaian ini, di sini ada mata pelajaran, ada rombongan belajar, ada bobot sumatif materi, ada bobot sumatif akhir. Artinya, Bapak Ibu guru di sini nilai 1 dan 1 itu artinya bobot sumatif itu persentase nilainya tuh sama, 1:1. Misalkan Bapak Ibu guru ingin bobot sumatifnya lebih besar, ya nilainya juga lebih besar, mungkin 1:2. Atau Bapak Ibu guru ingin bobot sumatif materinya itu lebih besar dibanding yang sumatif akhir, ya angka dari bobot sumatifnya diperbesar. Jadi nilai di sini 1, mungkin bisa ini disesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Persentase dari bobot penilaiannya, ada sumatif materi, ada sumatif akhir. Ini nanti akan ngaruh pada asesmen sumatif. Ini saya tunjukkan untuk menunjukkan perbandingan nilai. Ya, ada bobot sumatif, ada bobot sumatif akhir, itu nanti munculnya di sini. Ini saya coba tunjukkan asesmen sumatif di sini. Di kelas 10 reguler, 10 RPL 2 pendidikan agama. Di sini ada jenis asesmen. Ada sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Nah, disinilah tadi bobot nilai Bapak Ibu guru yang set. Bagaimana, apakah sumatif lingkup materi itu nanti penilaiannya lebih besar daripada sumatif akhir semester, atau dibalik, itu tergantung Bapak Ibu guru. Misalkan saya pilih di sini ada sumatif lingkup materi, di dalamnya itu ada penilaian berdasarkan TP1, TP2. Jadi penilaian pada sumatif lingkup materi itu per TP. Misalkan Bapak Ibu guru melakukan
penilaian per TP dan 1 CP-nya itu ada 5, berarti Bapak Ibu guru perlu memasukkan nilai pada 5 TP tersebut di sini. Kemudian misalkan Bapak Ibu guru sudah selesai memasukkan nilai per TP, Bapak Ibu guru perlu lagi memasukkan nilai sumatif akhir. Ini saya tunjukkan untuk sumatif akhir. Untuk sumatif akhir itu ada 2 nilai, yaitu non-tes dan tes. Jadi ada 2 penilaian, non-tes dan tes. Iya, tentu ini kembali lagi kepada Bapak Ibu guru lagi, bagaimana Bapak Ibu guru melakukan penilaian non-tes dan tes. Nah, untuk sumatif akhir semester itu di sini ada otomatis. Misalkan di sini saya masukkan 90, kemudian di sini 75, maka sumatif akhir semester itu dia akan otomatis keluar nilainya. Jadi siswa itu memiliki nilai lingkup materi, dia memiliki nilai di akhir semester jika dia memiliki nilai. Setelah penilaian menggunakan nilai asesmen sumatif, Bapak Ibu guru perlu juga cek di nilai akhir, kemudian pilih kelas, pilih reguler, pilih kelasnya juga, rombel, pendidikan agama. Di sini adalah bentuk penilaiannya. Bapak Ibu pilih yang nilai asesmen. Nah, nilai akhir ini adalah perbandingan tadi, 1:1. Ada nih asesmen lingkup materi dan asesmen akhir semester. Nanti muncul di sini. Karena tadi saya tidak masukkan, jadi ini kosong. Kenapa saya tidak coba praktik di asesmen sumatif? Karena memang saya menyarankan Bapak Ibu guru menggunakan nilai akhir yang mungkin lebih praktis dan lebih gampang. Tapi jika Bapak Ibu guru ingin menggunakan asesmen sumatif, ya silakan. Tadi sudah saya jelaskan, mungkin jika memang belum bisa nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini tadi adalah asesmen sumatif. Saya kembali lagi tadi ke referensi, kemudian capaian pembelajaran. Nah, ini kembali untuk menjelaskan pada nilai akhir. Setelah kita kembali ini ke sini, setelah membuat CP, kemudian TP, untuk Bapak Ibu guru penilaiannya menggunakan nilai akhir itu tidak perlu setting pada bobot penilaian. Jadi langsung kita pilih nilai akhir, kemudian pilih kelasnya, jenisnya, kemudian rombelnya, pilih mata pelajarannya, kemudian bentuk penilaiannya. Di sini kita pilih yang nilai akhir. Nah, nilai akhir itu akan menurut pribadi, bagi saya, nilai akhir ini jauh lebih praktis karena kita cukup menginputkan satu nilai akhir saja. Nah, input nilai akhir ini tentu Bapak Ibu guru masing-masing yang mengolah bagaimana siswa misalkan dengan Ade Ahmad Kurniawan ini bisa dapat nilai akhir ini tergantung Bapak Ibu guru masing-masing. Kalau asesmen sumatif yang mengikuti dengan per TP tadi. Misalkan di sini untuk nilai akhir Ade Hermawan Kurniawan ini sama kasih nilai 90. Kemudian di sini ada ketercapaian kompetensi. Untuk ketercapaian kompetensi ini mempengaruhi deskripsi pada tujuan pembelajaran. Misalkan di sini saya pilih tercapai, kemudian yang kedua tidak tercapai, ini nanti akan mempengaruhi di sini. Untuk ngecek nanti kita perlu cek di cetak rapor. Ya, kita pastikan AD, nilai, kemudian keterangan kompetensi sudah, atau Bapak Ibu bisa menggunakan template. Saya lakukan simpan. Setelah nilai akhir dimasukkan, Bapak Ibu guru perlu cek kompetensi, capaian kompetensi. Pilih kelasnya, jenisnya, kemudian rombelnya, mata pelajarannya. Nah, pada menu capaian kompetensi, nanti Bapak Ibu guru di sini bisa ditunjukkan ya. Untuk capaian kompetensi yang tadi saya nilai
tercapai, itu bahasanya seperti ini, menunjukkan penguasaan yang baik dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Kompetensi yang saya nilai tidak kompeten, itu nanti munculnya deskripsinya itu perlu ditingkatkan dalam. Nah, perbedaannya itu. Jika tercapai, itu menunjukkan penguasaan yang baik dalam. Jika tidak tercapai, maka perlu ditingkatkan dalam. Nah, menu capaian kompetensi itu fungsinya untuk ngecek deskripsi capaian kompetensi sebelum dicetak, ya, sebelum dicetak rapotnya. Jika Bapak Ibu guru sudah dicapai kompetensi, kemudian nilainya sudah benar, kemudian deskripsinya juga sudah benar, maka bisa dilakukan simpan. Setelah melakukan simpan, maka wali kelas itu bisa cetak. Nah, ini saya coba login menggunakan akun wali kelas. Ini ada HD Kurniawan, saya pilih di Kurniawan. Nah, di sini muncul HD Kurniawan, nilai 90, kemudian capaian kompetensinya sudah, deskripsinya juga sudah keluar. Seperti ini. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam, kemudian jika tidak tercapai maka perlu ditingkatkan dalam menganalisis ayat Quran. Gitu. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan bagaimana cara input nilai pada aplikasi Erapor SMK versi 703 2023. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau menyinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.